Halo anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap ceria. Salam jumpa kembali dengan saya, Miss Yanti, yang bangga menjadi seorang pendidik yang ingin selalu berbagi dengan kalian agar kalian siap menjadi generasi penerus yang mampu berkomunikasi dalam bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Kali ini Miss Yanti ingin mengulas suatu topik yang menarik dan berguna untuk kalian semua. Topik apakah itu? Wawancara dan cara mempersiapkannya. Nah, apakah kalian pernah melakukan wawancara? Secara tidak langsung sebenarnya kalian sering melakukan wawancara tidak formal kepada orang sekitar. Misalnya, kalian penasaran sama apa yang mama kalian masak atau ingin tahu cara memasak makanan kegemaran kalian. Pasti kalian banyak bertanya tentang hal itu kan? Nah, wawancara formal atau yang sering disebut dengan interview ini pada dasarnya sama dengan saat kalian melontarkan banyak pertanyaan untuk mama kalian. Perbedaannya hanyalah persiapan yang lebih matang ketika kita akan melakukan wawancara formal. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi persiapan-persiapan yang perlu dilakukan, kita perjelas dulu definisi wawancara menurut KBBI Daring. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang, biasanya pejabat dan sebagainya, yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Jadi tujuan melakukan wawancara adalah memperoleh informasi. Kalau kalian perhatikan definisinya, di situ ada tertulis tanya jawab dengan seseorang dan orang ini disebut narasumber. Sedangkan orang yang bertanya disebut pewawancara. Karena orang ini adalah orang yang melakukan kegiatan wawancara. Dari pembahasan awal kita, dapat kita tarik kesimpulan ciri-ciri wawancara, yaitu 1. Dalam suatu wawancara terdapat pewawancara dan narasumber, ya, atau orang yang diwawancarai. Yang kedua, wawancara bertujuan untuk menggali informasi tentang sesuatu hal, biasanya suatu topik tertentu secara lebih mendalam. Misalnya tentang suatu bidang tertentu seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang ketiga, wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka atau melalui media perantara, yaitu menggunakan konferensi video. Kita semua tahu wawancara itu seperti apa, tapi mungkin saja di antara kalian masih ada yang bertanya-tanya, bagaimana mempersiapkan wawancara? Lalu apa yang harus dilakukan pada saat wawancara dan juga setelahnya? Tapi kalian jangan khawatir karena Miss Yanti akan memberitahu kalian apa saja yang kalian harus siapkan sebelumnya, bagaimana pelaksanaannya, dan juga apa yang harus dilakukan setelah wawancara. Baik, sekarang kita mulai ya. Sebelum wawancara, pertama, kalian harus punya tema. Artinya, kalau kalian tidak punya tema, lalu mengapa harus melakukan wawancara? Biasanya karena kalian ingin tahu lebih banyak tentang suatu topik atau masalah. Maka kalian mau tanya sama orang yang ahli atau paham dalam hal itu. Yang kedua, lalu kalian pasti mulai berpikir, siapa ya orang yang ahli atau paham tentang topik yang kalian sedang dalami ini? Narasumber inilah yang paling sesuai untuk kalian wawancarai. Yang ketiga, setelah kalian tahu ada seseorang yang bisa menjadi narasumber, kalian harus segera membuat janji temu atau appointment. Jangan tiba-tiba menemui orangnya, lalu mewawancarinya. Pasti sang narasumber itu tidak siap karena mungkin beliau sedang sibuk dengan hal lain. Ketika kalian membuat janji temu melalui email atau telepon, pertama-tama
tanyakan dulu apakah beliau bersedia diwawancarai tentang topik yang kalian ingin gali. Kalau jawabannya positif, baru tanyakan kapan dan di mana beliau mau diwawancarai. Yang keempat, sebelum hari yang sudah ditentukan, kalian harus siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik atau masalah yang dibahas. Kalian bisa membuat pertanyaan dari kata-kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan juga berapa. Dan jangan lupa, setelah kalian tulis kalimat-kalimat tanya itu dengan baik, kalian minta tolong guru kalian untuk memeriksa pertanyaan-pertanyaan itu sebelum ditanyakan dalam wawancara. Yang kelima, jangan lupa berlatih menyampaikan pertanyaan agar waktu kalian bertanya kedengarannya tidak kaku dan seperti membaca daftar pertanyaan. Dan yang keenam, pada saat wawancara, kalian harus memberikan kesan yang baik dengan berpakaian sopan dan rapi. Kalian juga harus bersikap dan berbicara dengan penuh sopan santun kepada narasumber. Dan kalau kalian semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelumnya, jangan terlambat. Dan saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tapi tunggu dulu, ada hal-hal yang harus dilakukan dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat wawancara loh. Apa saja ya Miss? Baiklah, Miss Yanti akan mulai dari hal yang harus dilakukan. Pertama, kalian harus membawa alat tulis atau alat perekam untuk menyimpan informasi yang didapat dari narasumber. Yang kedua, kalian harus memperkenalkan diri satu persatu agar narasumber tahu kalian siapa dan dari mana. Kalian juga harus menyampaikan tujuan wawancara ini. Lalu, kalian harus mengawali wawancara ini dengan sapaan yang hangat, seperti menanyakan kabar dan kesibukan narasumber. Pada saat narasumber menjawab pertanyaan kalian, dengarkan beliau dengan seksama dan catat dengan rapi di buku yang sudah kalian siapkan. Tapi kalau kalian sudah bawa alat perekam, Miss Yanti rasa tidak perlu mencatat ya. Dan kalau kalian ragu dengan jawaban narasumber karena mungkin suaranya kurang jelas, kalian boleh menanyakan kembali dengan sopan. Nah, itulah semua hal yang harus kalian lakukan saat wawancara. Pesan Miss Yanti untuk hal yang tidak boleh kalian lakukan waktu kalian mewawancarai narasumber hanya beberapa hal ini saja, yaitu kalian tidak boleh menyela penjelasan narasumber dan kalian juga tidak boleh memberikan pertanyaan yang bisa menyinggung perasaan narasumber. Itu saja, mudah kan? Dan kalau sesi wawancara sudah selesai, hal-hal ini yang harus dilakukan. Pertama, kalian harus mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan oleh narasumber. Yang kedua, kalian minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada saat wawancara. Dan yang ketiga, kalian mengakhiri sesi wawancara dengan berpamitan dengan narasumber. Setelah itu, kalau seluruh proses wawancara sudah dilaksanakan, maka sekarang saatnya kalian mengolah data dan informasi yang didapat dari narasumber dalam bentuk laporan wawancara. Oh, bagaimana caranya itu Miss Yanti? Wah, sepertinya Miss Yanti akan melanjutkan pembelajaran kita tentang membuat laporan wawancara di video terpisah, karena pasti penjelasannya juga panjang dan lebar. Miss Yanti juga sebenarnya akan menayangkan rekaman teman-teman yang pernah mengundang Miss Yanti menjadi narasumber untuk tugas mereka di video Miss Yanti yang lain. Untuk saat ini, Miss Yanti yakin sekarang kalian sudah bisa mempersiapkan wawancara dan melakukan kegiatan wawancara sampai selesai. Maka Miss Yanti akan menyiapkan video khusus tentang cara menulis laporan hasil wawancara untuk kalian. Tunggu tanggal mainnya ya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video Mesyanti berikutnya. Dah.